Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai skewness dan kurtosis, ya. Jadi saya akan berbicara mengenai ketidaksimetrisan sama keruncingan. Ya, jadi kita akan berbicara mengenai bagaimana bentuk suatu kurva. Jadi kita mengilustrasikan bentuk kurva dari sekumpulan data itu seperti apa. Nah, itu kita menggunakan yang namanya skewness sama kurtosis, ya. Jadi kalau kita teman-teman sudah mempelajari mengenai skewness dan kurtosis dari beberapa literasi buku, sebenarnya intinya akan sama saja. Jadi kita ingin menggambarkan seperti apa nanti bentuk dari kurva yang akan kita bentuk. Nah, ini adalah materinya yang kita bahas hari ini. Jadi sebenarnya kegunaan dari skewness dan kurtosis itu hanya digunakan untuk menggambarkan bagaimana bentuk dari suatu kurva, bentuk dari kurva dari sekumpulan data, ya. Jadi skewness di sini adalah disebut juga dengan kemiringan. Nah, jadi suatu ukuran digunakan untuk mengukur ketidaksimetrisan. Jika nilai skewness nanti bernilai negatif, maka kurva akan cenderung ke kiri, dan jika nilai skewness bernilai positif, maka kurva akan cenderung ke kanan. Namun jika nilai skewness-nya bernilai 0, maka kurva akan berbentuk simetris. Jadi untuk mencari atau menghitung nilai skewness, nilai kurtosis sebenarnya itu banyak sekali metodenya. Ada metode Moment, ada metode Kelly, ada Pearson, dan sebagainya. Cuman dari beberapa metode tersebut sebenarnya itu intinya sama saja. Jadi mau teman-teman nanti menggunakan metode apapun monggo, tidak ada saya batasi teman-teman menggunakan metode apa. Cuman yang akan saya bahas di kali ini adalah menggunakan metode Moment, ya. Nah, di sini untuk mencari nih skewness, jadi skewness itu nanti digunakan untuk melihat kurva. Apakah kurva itu nanti bentuknya tegak di tengah atau miring ke kanan atau miring ke kiri. Nanti akan saya contohkan ke dalam suatu gambar, ya, di slide berikutnya di halaman selanjutnya. Nah, nilai koefisien skewness itu simbolnya adalah A3, di mana rumusnya adalah M3 dibagi S pangkat 3. Di mana M3 di sini rumusnya adalah, perhatikan aja yang ini. Rumus dari M3 sama dengan sigma XI min X bar dipangkatkan 3 dibagi N. Ini untuk data tunggal. Nah, tapi kalau untuk data kelompok, nanti XI min X bar dipangkatkan 3 nanti dikalikan sama VI. Karena kalau data kelompok itu kan punya frekuensi, ya. Kayak misalkan di tabel frekuensi itu kan ada frekuensinya, nah harus kita kalikan sama FI-nya. Nanti saya akan contohkan dalam penghitungannya seperti apa. Terus S di sini adalah standar deviasi atau simpangan baku. Jadi, rumusnya standar deviasi atau simpangan baku ini sebenarnya sama seperti kita mempelajari ukuran penyebaran data yang dulu. Ya, jadi saya harapkan teman-teman untuk tidak melupakan materi mengenai ukuran penyebaran data karena nanti digunakan untuk menghitung nilai S di sini, ya. Nah, terus kemudian yang harus teman-teman ingat adalah di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini kita menggunakan X bar. Jadi yang saya tuliskan di sini adalah untuk kondisi sampel, untuk kondisi data sampel. Namun kalau misalkan nanti teman-teman menggunakan data populasi, maka X bar di sini bisa digantikan dengan mu, N kecil di sini kita gantikan dengan N besar, sehingga nanti simbolnya kita menyesuaikan saja, ya. Terus kemudian untuk keterangannya seperti ini. Jika nanti A3 itu sama dengan 0, maka nanti distribusinya simetrik atau tepat di tengah. Tapi kalau A3 lebih dari 0, maka nanti distribusinya mempunyai kemiringan positif atau ke arah ke kanan. Nah, kalau A3-nya kurang dari 0, distribusinya mempunyai kemiringan negatif. Saya rasa kalau teman-teman melihat ini, saya rasa masih belum mengerti. Maksudnya ini kemiringan positif, kemiringan negatif itu seperti apa, nanti saya langsung saja lihat di contoh gambarnya. Cuman yang harus teman-teman perhatikan adalah di rumusnya. Di rumus A3 ini ojo sampai nanti ketika perhitungan itu ada yang salah, ya. Kalau M3 berarti sigma XI min X bar pangkat 3 dibagi N, ya. Jadi nanti kita mencari rata-rata dulu, baru nanti setiap data dikurangi rata-rata dipangkatkan 3, kemudian hasilnya dijumlahkan dibagi N. Kalau data kelompok berarti hampir saja sama, bedanya setelah dipangkatkan 3 kita kalikan dengan frekuensinya, ya. Terus dibagi sama N. Kemudian nanti dibagi sama S pangkat 3, di mana S itu adalah standar deviasi atau simpangan baku. Nah,
Sesuai dengan keterangan, ini yang disebut dengan distribusi simetris atau simetrik. Ketika nanti hasil A3-nya sama dengan 0, bentuk gambar kurva itu nanti akan tepat di tengah seperti ini, blenduke nggone ning tengah-tengah garis. Tapi kalau misalkan hasil A3-nya lebih dari 0, maka nanti distribusinya kemiringan positif atau berada di sisi sebelah kanan. Ya, kalau misalnya kita ambil dari sisi sebelah kiri, kalau kita melihatnya mungkin dari kiri, tapi kalau dari gambar ini adalah sisi sebelah kanan. Bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk kalau misalkan nanti teman-teman menghitung A3-nya ternyata kurang dari 0, rumus yang ini ternyata setelah teman-teman hitung kurang dari 0, maka nanti distribusinya adalah kemiringan negatif, bentuknya menceng ke kiri. Jadi bunjule iki nggak nenggone tepat di tengah tapi ke kiri ya atau ke negatif. Sementara kalau lebih dari 0, yang bendole iki bagian titik tertingginya dalam suatu kurva ini letaknya nanti agak ke arah ke sisi positif atau sisi ke kanan dari sisi kurva ya. Jadi kalau misalkan kemiringan positif, kita melihatnya mungkin arahnya kok ke kiri, Pak, tapi kita melihatnya dari sisi kurva. Kalau kurvanya berarti dia kalau menurut sisi kita itu adalah bagian kiri, tapi untuk kurva ini adalah bagian yang kanan. Sementara yang ini adalah kemiringan negatif, menurut kita adalah kanan, tapi menurut kurva ini adalah kiri. Jadi kita melihatnya dari sisi kurva, bukan dari kita yang menggambar seperti itu. Nah, selain kita menggunakan A3, kita juga bisa menggunakan suatu ukuran lain yang digunakan untuk melihat kira-kira kurvanya itu seperti apa. Jika nanti dari sekumpulan data, jika rata-rata sama besar dengan median, sama dengan modus, itu nanti bentuknya simetris. Seperti yang gambar hitam ini, tepat di tengah. Tapi kalau misalkan nanti modusnya lebih kecil dibandingkan median, lebih kecil dibandingkan rata-rata, jadi rata-rata ini paling besar dibandingkan median sama modus, maka kemiringannya adalah positif, seperti gambar yang warna hijau. Bentuknya meletoti rodok neng tengen, ya kan, dari sisi kurva. Tapi kalau misalkan nanti rata-ratanya kurang dari median, kurang dari modus, maka nanti menggunakan kemiringan yang negatif, seperti gambar warna biru, meletoti rodok neng arah ke kiri ya, dari sisi kurva, bukan dari sisi kita. Terus kemudian setelah kita membahas mengenai skewness, kita membahas atau berkaitan tentang sisi posisi miring ke kanan, miring ke kiri atau simetris, kita juga melihat apakah kurva nanti itu bentuknya seperti biasa, runcing atau landai. Nanti saya kasih gambaran bentuknya seperti apa. Jadi kurtosis ini berkaitan dengan disebut dengan keruncingan. Jadi suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur keruncingan suatu bentuk distribusi normal. Ya, jika nilai kurtosis nanti menjadikan sebagai acuan untuk penggolongan bentuk kurva, apakah nanti bentuk normal, jadi kurvanya nanti bentuknya normal biasa, apakah runcing yang disebut dengan leptokurtik atau landai disebut dengan platykurtik ya. Bentuk normal itu disebut dengan mesokurtik, runcing disebut leptokurtik atau landai disebut dengan platykurtik. Ya, ini harus teman-teman ingat. Nah, untuk koefisien keruncingan atau koefisien kurtosis itu simbolnya 4. Oleh kemang A3 kalau di sini menggunakan A4. Lalek kemang A3 rumusnya M3 dibagi S pangkat 3, lalek keruncingan A4 sama dengan M4 dibagi S. Ini bukan S4 ya, tapi S pangkat 4, mohon maaf. Jadi nanti teman-teman nyatetnya bukan S dikalikan 4, tapi S pangkat 4. Nah, rumusnya hampir sama kayak yang tadi. Kalau yang M3 tadi, sigma X min X bar pangkat 3 dibagi N untuk data tunggal. Balik data tunggal nenggone kurtosis sama. Sigma X min X bar dipangkatkan 4. Cuman pangkatnya saja yang membedakan, ben nggak bingung. Ya, kalau M3 berarti pangkat 3, yang ini pun pangkat 3 juga sama. Tapi kalau menggunakan kurtosis pangkat 4, ini pangkat 4, ini pangkat 4. Ya, jadi sebenarnya rumusnya sama persis. Jadi teman-teman jangan bingung sama rumusnya, yang penting harus tahu konsepnya. Bahwa kalau M4 itu berarti dipangkatkan 4, kalau M3 nanti pangkatnya adalah 3 ya. Terus kemudian S di sini bukan S4 ya, saya ingatkan lagi ini bukan S4 tapi S pangkat 4. Di mana S-nya adalah standar deviasi atau simpangan baku. Nah, ini kita menggunakan X bar karena asumsi ini adalah rumus sampel. Jadi kalau menggunakan data populasi nanti gantian sama mu ya. Terus kemudian keterangannya.
Kalau misalkan nanti teman-teman hitung nilai A4-nya itu sama dengan 3, maka disebut dengan distribusi normal. Bentuknya biasa seperti genta. Tapi kalau misalkan nanti nilai A4-nya lebih dari 3, maka disebut dengan distribusi runcing atau leptokurtik. Tapi kalau nanti A4-nya kurang dari 3, maka disebut dengan distribusi landai atau plato kurtik. Gambar perbandingannya seperti ini. Kalau yang tak gambarkan warna hitam ini, otomatis ini seolah-olah dia itu bentuknya biasa saja. Mesokurtik, jadi bentuknya tepat di tengah seperti ini. Ya, tapi kalau misalkan dia bentuknya hijau, leptokurtik, dia akan runcing atau dia tuh semakin naik ke atas. Semakin runcing seperti ini disebut dengan leptokurtik atau runcing. Tapi kalau pletokurtik atau flat ya, itu artinya adalah landai, datar, jadi dia akan cenderung datar bentuknya seperti warna biru. Jadi bisa dibedakan ya antara mesokurtik yang bentuknya biasa saja, leptokurtik yang bentuknya runcing, sementara pletokurtik bentuknya adalah landai. Ya, jadi perbandingannya seperti ini. Nah, terus kemudian ini berbicara mengenai contoh soal. Carilah nilai koefisien skewness dan kurtosis dari data berikut ini, asumsi data sampel, kemudian ilustrasikan gambarnya. A di sini adalah data tunggal, B di sini adalah data tabel frekuensi. Nah, jadi kita kerjakan satu persatu dari masing-masing persoalan. Ya, ini adalah contoh soalnya. Terus kemudian ini adalah penyelesaiannya, penyelesaiannya juga cukup panjang. Jadi teman-teman saya harapkan teman-teman memahami dari cara penyelesaiannya seperti apa. Cara yang pertama, ya, ini yang A terlebih dahulu. Di sini kalau kita perhatikan dari data A, ini kita bisa mengetahui bahwa setiap nilai itu pasti punya frekuensi, ya. Ada 1 sebanyak 1, 2 sebanyak 2, 3 sebanyak 3, 4 ada 4. 5 nggak ada di sini, data 6 berarti ada 4, 7 ada 3, 8 ada 2, 9 ada 1. Total data ada 20. Kalau kita tulis kerjakan soal nomor A, kita bisa ubah ke dalam tabel dulu terlebih dahulu untuk memudahkan ya. Ada data XI, ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, ini adalah datanya. F di sini adalah frekuensi datanya. Ya, nah ini frekuensinya data pertama, data angka 1 itu sebanyak 1, angka 2 sebanyak 2, 3 sampai 3 sampai yang terakhir angka 9 sebanyak 1. Langkah pertama yang perlu kita lakukan dalam proses pengerjaan skewness dan kurtosis itu adalah kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu, mencari X-bar-nya untuk data sampel atau mencari mu-nya untuk data populasi. Nah, untuk mencari rata-rata, langkah awalnya bagaimana? Kita hitung dulu, kita kalikan XI dengan FI. Kita bikin tabel baru XI dikalikan FI. Siji kali siji, siji. Loro kali loro, papat. 3 kali 3, 9. Dan seterusnya 9 kali 1, 9. Kalau ini kita total ketemu 90, kalau ini kita total ketemu 20, banyaknya data. Sehingga rumus X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI sama kayak 90 dibagi 20 dibagi 4,5. Ini rumusnya dari ukuran pemusatan data yang dulu. Ojo sampai lali. Terus kemudian, sudah